Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, jumpa lagi bersama saya dalam pelajaran PPKN. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah masuk kepada bab kedua, ya. Pada bab kedua ini kita akan mempelajari tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, anakku sekalian, ya, materi ini didasarkan kepada kompetensi dasar kita di bab kedua ini, kurikulum darurat COVID-19, yaitu menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang, yang pertama, ya, yang mengatur tentang apa? Tentang wilayah negara, ya. Terus yang kedua yang mengatur tentang lembaga-lembaga negara. Ini sebenarnya di bab tersendiri, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah yang mengatur tentang warga negara dan penduduk. Yang keempat itu yang mengatur tentang agama dan kepercayaan, ya. Kemudian yang terakhir adalah ketentuan Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan negara kita. Nah, ini yang akan kita bahas pada bab kedua ini. Nah, nanti kita akan bagi menjadi beberapa materi atau pertemuan. Nah, pada pertemuan kali ini kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang wilayah negara. Nah, anakku sekalian, ya, pada pasal 25A, ya, disebutkan bahwa negara kesatuan kita Republik Indonesia ini adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara, ya, dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan, ya, dengan undang-undang. Nah, anakku sekalian, ya, kita ini, ya, sebagai negara yang banyak pulaunya, ya, kita dikenal dengan negara kepulauan atau arsipelago. Artinya apa? Artinya, ya, negara kita ini berupa kesatuan wilayah perairan, ya, dan gugusan pulau-pulau yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, ya. Ada di antara dua benua Australia dan benua Asia lah. Keutuhan, ya, atau kesatuan wilayah ini, ya, perairan, ya, daratan dan pegunungan ini, ya, inilah yang meneguhkan bahwa Indonesia itu adalah negara kepulauan. Nah, untuk itulah kemudian, ya, Indonesia itu mengeluarkan deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 57 yang isinya adalah bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk, ya, dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas dan lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian dari pada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia, ya. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang. Nah, ini artinya apa, ya? Ini artinya adalah bahwa, ya, perairan, ya, yang ada di antara pulau-pulau di Indonesia ini, ya, tanpa melihat luasnya, seberapa pun lebarnya dan lain sebagainya, itu pada hakikatnya itu merupakan bagian dari wilayah, ya, daratan negara Republik Indonesia. Artinya apa, ya? Perairan yang ada di antara pulau-pulau di Indonesia itu bukan yang memisahkan wilayah negara kita, tapi yang menyatukan. Nah, makanya ini sebenarnya menjadi salah satu bagian, dan batas 12 mil, ya, itu diukur keluar itu, ya, sebagai wilayah negara kita itu 12 mil dari laut, ya, garis pantai, ya. Ya, ini. Nah, dari ke deklarasi ini, ya, kalau kita pakai, ya, luas negara kita, ya, itu semakin luas, ya. Ya, ini ada sekitar 5 juta kilometer persegi wilayah kita, ya, yang terdiri dari yang paling luas itu adalah wilayah lautan, ya, sekitar 3,25, ya, itu, ya, juta kilometer persegi. Di dalamnya ada banyak sekali pulau, belasan ribu pulau dari Sabang sampai Merauke. Nah, semua, ya, kekayaan yang terkandung di dalam wilayah tersebut, ya, lautan, daratan, ya, ini merupakan kekayaan, ya, yang dimiliki oleh negara kita, ya, yang dikelola untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Nah, deklarasi Juanda ini, ya, kemudian dibawa ke forum internasional, ya, ke konvensi internasional, ya, di mana itu, di Jamaika pada tahun 82. Kemudian konsep yang dibawa oleh bangsa Indonesia ini melalui deklarasi Juanda itu, dalam deklarasi Juanda itu kemudian disetujui, ya, dan dijadikan ketentuan di dalam hukum laut internasional, penentuan di dalam menentukan luas wilayah suatu negara yang memiliki laut. Nah, inilah kemudian konvensi ini ratifikasi oleh bangsa Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 17 itu, ya. Nah, ini merupakan konsep penting, ya, dari bangsa Indonesia, sumbangsi terkait dengan penentuan hukum laut internasional. Nah, anakku sekalian,
sebagaimana kalian lihat di situ, itu merupakan peta Indonesia ya. Nah, ini gambaran dari wilayah kita ya. Nah, wilayah satu negara ya itu ada wilayah daratan ya, darat, ada wilayah laut ya, ada wilayah udara, dan juga ada lagi yang disebut dengan wilayah ekstrateritorial. Lain ini wilayah kategori atau klasifikasi wilayah suatu negara, termasuk kita Indonesia ya, yang memiliki wilayah darat, laut, udara, dan juga wilayah ekstrateritorial. Nah, apa itu nanti kita bahas ya. Nah, sekalian, wilayah darat ini merupakan tempat bermukim dan tempat menyelenggarakan pemerintahan ya. Batasnya dapat diukur ya dengan menetapkan garis alam ya, gunung, garis lintang, garis bujur, atau dengan menetapkan batas buatan, misalnya patok dan lain sebagainya. Lah, itu untuk menentukan batas darat suatu negara kita Indonesia dengan negara-negara lainnya. Nah, di wilayah daratan ini yang terbentang dari Sabang sampai Merauke ya, yang luasnya sekitar hampir 2 juta kilometer persegi yang dimiliki Indonesia ini, menyimpan banyak kekayaan ya. Makanya kita sering kali banyak mendapatkan julukan sebagai negara kepulauan, negara maritim, negara agraris, dan lain sebagainya. Nah, di wilayah daratan Indonesia ini mengalir sungai, banyak sekali ya sungai ya, hutan ya, persawahan, perkebunan ya. Nah, ini kekayaan alam. Selain itu ya, dengan maraknya pembangunan, berdiri gedung-gedung kokoh ya, gedung-gedung pemerintahan, gedung-gedung perkantoran, gedung-gedung perbelanjaan ya, pemukiman penduduk, dan lain sebagainya. Lah, di daratan inilah ya kekayaan alam Indonesia ini melimpah, dan ini menjadi rahmat ya yang harus kita syukuri dengan cara ya memanfaatkan kekayaan alam tersebut sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Lah, inilah pentingnya kita ini harus jelas ketentuan tentang wilayah ya, terkait dengan pengelolaan, kepemilikan yang dimiliki oleh suatu negara. Kita patut bersyukur kita memiliki wilayah yang sangat luas, wilayah yang sangat subur ya, sehingga banyak menyimpan berbagai kekayaan alam di negara kita. Lah, ini wilayah daratan ini selain menyimpan kekayaan, di atasnya juga kita bisa tinggal ya, bermukim, dan lain sebagainya. Lah, ini yang harus kita perlu tanamkan, bahwa di tanah tersebut kita dapat mencari penghidupan. Makanya sangat salah ketika seseorang ini tidak mencintai tanah airnya. Lah, sekali itu yang dimaksud dengan wilayah daratan. Nah, selanjutnya itu adalah wilayah laut atau wilayah lautan atau perairan ya. Ini yang disebut dengan laut atau wilayah lautan teritorial. Nah, negara kita ini paling luas wilayahnya adalah wilayah ini. Nah, sebagaimana tadi disebutkan bahwa disetujui dalam hukum internasional ya pada tahun 82 itu ya, di antaranya ya ini merumuskan ya konvensi tersebut ya beberapa hal ya, penentuan terkait dengan wilayah laut suatu negara. Kan ada kategori yang namanya laut teritorial, ini 12 mil diukur dari garis pantai. Nah, ini wilayah Indonesia, ini bebas, ini memiliki hak penuh terhadap wilayah tersebut ya. Tidak boleh negara lain itu melintasi laut teritorial. Ini kuasa kedaulatan penuh dimiliki oleh negara yang berada di situ ya, Indonesia. Nah, yang kemudian ada yang namanya batas zona bersebelahan ya, ada yang namanya juga zona ekonomi eksklusif ya. Ini sepanjang ya dari garis pantai itu sekitar 200 mil ya. 200 mil ini luas dari wilayah zona ekonomi eksklusif suatu negara. Nah, di dalam zona tersebut ya, negara berhak memanfaatkan ya, potensi alam yang ada ya, mengambil manfaat ekonomi dari zona ekonomi eksklusif. Nah, ini negara lain bisa ya. Negara lain ini harus punya izin nanti ya. Nah, selain itu juga ada yang namanya landas kontinen, ini yang ada di bawahnya, ini tanah yang ada di bawahnya itu ya. Ini juga 200 mil. Lah, aku sekalian ya, penentuan inilah yang disepakati inilah ya, yang bermula dari deklarasi Juanda juga ya. Wilayah Indonesia ini semakin luas. Ya, semakin luasnya wilayah lautan inilah ya, juga potensi-potensi yang ada di dalamnya ini menjadi banyak dan melimpah ya. Melimpah ikan-ikan, rumput laut, udang, dan sebagainya ya. Sehingga kita sering kali mendengar nyanyian ya, kail dan jala cukup untuk menghidupimu. Jadi dari laut saja kita sudah bisa dapat hidup di negara maritim ini, di negara kepulauan ini. Nah, sebagai negara kepulauan dan wilayah perairan lautnya yang lebih luas daripada wilayah daratannya, maka peranan laut ya, wilayah laut ini sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Maka kita harus jaga laut ini ya.
kita harus memperkuat kekuatan laut kita supaya tidak terjadi ancaman yang sehingga merugikan negara kita. Lah ini ya, kekuatan laut kita ini perlu ditingkatkan ya. Karena kita ini negaranya adalah negara kepulauan ya, yang wilayah lautannya, perairannya ini lebih luas daripada daratannya. Nah, Bapak sekalian, itu wilayah laut kita ya. Kemudian ada wilayah udara. Wilayah udara ini adalah ya ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan suatu negara. Nah, diukur tegak lurus sampai ke atas ya, dengan tidak terbatas. Itu wilayah negara. Jadi apa namanya, wilayah udara yang berada di atas wilayah kita itu adalah wilayah kita ya, wilayah udara kita. Maka penerbangan apapun yang tidak boleh melintasi wilayah tersebut. Nah, ini sudah tercantum di dalam konvensi internasional di Chicago ini, tidak boleh ya. Itu wilayah udara. Makanya kalau ada pesawat-pesawat siluman, pesawat-pesawat lain melintas tanpa izin, ini bisa dihentikan, disanksi mungkin ya, diperingatkan dan lain sebagainya, karena ini melanggar kedaulatan suatu negara ya, apa, kedaulatan wilayah ya, wilayah udara. Kedaulatan wilayah, misalkan ada, kalau di laut tadi itu ada kapal lain masuk mencari ikan dan sebagainya. Nah, itu wilayah udara. Kemudian juga ada yang dikenal dengan wilayah ekstrateritorial. Wilayah ekstrateritorialnya itu adalah daerah-daerah yang menurut hukum internasional diakui sebagai wilayah kekuasaan suatu negara meskipun wilayah negara tersebut letaknya di negara lain. Lah, ini contohnya ya, gampangannya itu adalah kedutaan. Kedutaan ini ada di negara lain. Kita buka kedutaan misalkan di Malaysia, di Cina dan sebagainya. Lah, kedutaan itu ya menurut hukum internasional itu wilayah negara kita ya, walaupun toh berada di negara lain. Lah, itu yang dimaksud dengan wilayah ekstrateritorial. Lah, anakku sekalian ya, dari luasnya negara kita ya, dari Sabang sampai Merauke ya, ini negara kita ini banyak berhubungan dengan negara lain terkait dengan perbatasan. Nah, kalian coba perhatikan di situ ya, dari barat, timur, utara, selatan ya, negara kita ini banyak berbatasan dengan negara-negara lain, dengan laut ya, dengan apa namanya, samudra ya, dengan wilayah laut dari negara lain ya. Dari daratan kita bisa berbatasan dengan Timur Leste ya, Malaysia ya, Papua Nugini ya. Di laut kita juga bisa berbatasan dengan perairan laut di India ya, Australia dan lain sebagainya lah. Maka dengan ketentuan yang jelas, maka kita tidak akan bisa menciptakan konflik dengan negara lain, karena banyak konflik ya negara satu dengan lainnya, salah satunya diakibatkan oleh masalah wilayah. Ini saling klaim, ini negara, ini wilayah saya, ini wilayah saya. Makanya ketentuan terkait dengan wilayah ini sangat penting untuk diketahui dan diatur di dalam suatu aturan ya, undang-undang, konvensi internasional. Lah, anakku sekalian ya, sebagaimana tadi kita bahas, potensi alam ya, laut, darat ya, yang melimpah ruah ini harus disyukuri. Lalu siapa yang menguasai kekayaan alam Indonesia ya? Di pasal 33 Undang-Undang Dasar kita ya, ayat 3 dan 2 dan ayat 3 ini dikatakan bahwa cabang-cabang produksi penting bagi negara, menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat lah. Kekayaan alam, ikan, tambang, emas ya, gas ya, minyak dan sebagainya itu harus dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Lah, ini yang perlu kita tekankan lagi ya, supaya kita ini ya tidak menjadi negara miskin di negara yang penuh dengan sumber daya, yang penuh dengan sumber-sumber kekayaan. Nah, disitulah kemudian ada kewajiban negara yang harus dipenuhi menurut konstitusi ya, karena itu diatur di dalam konstitusi. Apa yang menjadi kewajiban negara? Yang menjadi kewajiban negara adalah pemanfaatan ya, pemanfaatan kekayaan dari wilayah negara Indonesia ya, wilayah laut ya, wilayah daratan ya, udara dan sebagainya itu ya, harus dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatannya harus jelas untuk kemakmuran masyarakat. Kemudian melindungi dan menjamin segala hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat Indonesia. Menjamin hak rakyat, bahwa itu di dalamnya juga menjadi atau ada hak rakyat untuk menikmati kekayaan alam wilayah negaranya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak memiliki kesempatan. Nah, ini mencegah sehingga kita tidak menggadaikan kekayaan alam kita kepada negara-negara lain lah. Ini ya, kita ini kaya potensi alamnya ya, kalau tidak bisa mengelola dengan baik, maka kita tidak akan bisa mengambil manfaat ya. Nah, ini. Nah, nanti kita menjadi miskin di tengah wilayah negara yang memiliki potensi kekayaan alam yang melimpah. Nah, anakku sekalian ya, itu mungkin materi dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti disampaikan di grup WA kelas ya. Sampai jumpa pada materi video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.